Hidupin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam Masjid Hamka yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia yang digelarkan Al-Amin, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yang telah bersusah payah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri seorang muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendambakan bahagia di dunia dan di akhirat harus memiliki ilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Banyak jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu. Contoh, dengan mendengarkan ceramah agama, seperti pengajian-pengajian. Ada pula yang mencari ilmu dengan membaca buku, dan ada pula yang mencari ilmu dengan bersekolah. Karena dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhir kelak. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkan. Orang yang berilmu wajib untuk mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki kita sembunyikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang yang diancam Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya bagi kita adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 5 yang berbunyi, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan tentu kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat seseorang, orang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.